wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qasama bil maut wa kasara bihi dhuhural akasirah wa kasara bihi amalil qiyasarah alladzi lam tazula qulubuhum an zikril maut nafirah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hamba Allah yang mulia, para pendengar suara Radio Baitur Rahman, Serambi FM dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dimanapun berada. Segala puji dan syukur ya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita selama ini. Sampai detik ini kita masih dapat mengingat betapa agung anugerah yang telah diberikan kepada kita selama ini, terutama anugerah kesehatan, anugerah iman dan takwa kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat beserta berikutnya hingga akhir zaman. Allah yang mulia, ada satu kondisi yang diciptakan oleh Allah, bahwa keadaan itu bisa membuyarkan semuanya. Kematian itu bisa melumpuhkan leher orang yang sangat tegap sekalipun. Nggak ada arti kalau udah. Misalnya Mike Tyson disebut sebagai apa? Leher beton misalnya. Kalau sudah datang kematian nggak berfungsi itu. Kematian juga bisa memecahkan ya fungsi raja-raja besar. Kematian juga bisa menghentikan angan-angan dan cita-cita. Kematian itu adalah datang sebagai sebuah janji Allah yang sangat pasti. Kemudian fanukilu minal qusuri ilal qubur. Kematian juga lah yang menghantarkan seseorang dari qusur, itu dari istana kepada kuburan. Jelas. Apalagi banyak ini disebutkan nih bahasa-bahasanya di sini ya. Kematian itu adalah bisa menghentikan segala pertikaian. Kematian itu juga bisa membangun kesadaran orang yang masih hidup. Karena memang ternyata kematian itu akan menghampiri setiap orang. Hamba Allah yang mulia, ketahuilah bahwa kematian itu adalah sesuatu yang hak. Karena ia hadir bukan karena seseorang sakit. Orang sehat juga mengalami kematian. Karena kalau dalam bahasa awam, kalau sakit itu ujungnya kematian. Hanya menunggu waktu. Bisa jadi orang yang sehat juga mati.
Kematian itu juga selalu akan menghampiri siapa saja tanpa mengenal keadaan. Jangan dipikir bahwa kematian itu hanya akan menghampiri orang-orang miskin. Orang-orang kaya juga mengalami kematian. Yang uniknya, orang-orang kaya pun tidak sempat memikirkan untuk membeli selembar kain kafan ketika kematian itu tiba. Padahal orang kaya berbal-bal kain kafan bisa dia beli, tapi tidak sempat memikirkan itu. Kalau kematian itu telah menghampiri. Kematian itu ternyata adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu di mana. Bila Israel datang menghampiri, maka jasad ini menjadi kaku. Lidah itu akan menjadi keluh ketika proses kematian itu muncul. Di mana tempatnya, detik kapan, itu adalah bahagian daripada rahasia Allah. Manusia yang menamakan bahwa tempat kematian itu ada tempatnya mulia, ada tempatnya tidak mulia. Tetapi sama saja sebenarnya. Bila mana sudah ada kematian, maka terhentilah semua amal. Jadi ini harus kita camkan baik-baik. Saya kaget tadi siang membaca pemberitaan di media online bahwa ba'da maghrib di masjid ini salah seorang jamaah kita, saya nggak tahu persis di mana tempatnya, tapi di sudut sana ya. Tapi di gambar itu jelas bahwa ada tiang Baitur Rahman. Berarti ini real, ini bukan fitnah. Membaca itu maka saya ambil kitab ini. Ternyata besar sekali rahasia-rahasia kematian itu. Siapa yang mau menduga itu? Tidak ada. Tidak akan pernah kita tahu. Makanya kan dalam pengajian-pengajian selalu saya sampaikan. Ini mereka-mereka yang kemari suami meninggalkan istri atau istri kemari suaminya di rumah, itu tidak ada jaminan akan bertemu kembali. Setiap detik per detik itu kalau kematian itu selalu menghampiri kehidupan ini. Itu sebenarnya yang pasti. Dalam dunia ini yang pasti itu adalah kematian. Yang lainnya belum tentu. Saya sudah sering menyampaikan perumpamaan. Seorang petani melon itu sudah mau panen itu ya, misalnya ya. Ini mungkin hari Minggu depan sudah boleh dipanen. Atau besok pagi boleh dipanen. Tapi malam ini entah bagaimana turun gajah ngamuk. Habis itu melon diinjak-injak oleh gajah. Nggak bisa dinikmati panen itu. Makanya melihat fenomena-fenomena alam seperti ini seharusnya membuat kita bisa berpikir ya, bisa menganalisa. Filosofinya apa? Bagi yang siapa saja yang sukses dalam berusaha, dalam bertani, dalam berdagang, apa saja ya, dalam melaut misalnya, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jangan dunia material ini kita tuhankan, yang oleh falsafat barat disebut dengan hedonisme misalnya. Hedonisme. Ini Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 1111 yang lalu sudah bicarakan itu. Jadi kita hari ini nggak ada apa-apanya kalau kita lihat karya-karya besar ulama dulu. Abu Hamid Al-Ghazali itu disebut dengan Hujatul Islam, pembela Islam. Nah, salah satunya dia memberikan batasan-batasan seperti itu. Bahasanya apa ya? Kematian itu tidak mengenal
keperkasaan seorang kaisar Romawi pun ketika waktunya tiba mati. Ya kita buat daftar urut lah ya. Manusia-manusia hebat misalnya. Semua toh juga akan mati. Fir'aun mati. Muammar Gaddafi mati. Siapa itu Presiden Irak? Saddam Hussein mati dengan cara-caranya yang ditakdirkan seperti itu. Macam-macam. Ada orang kematian itu menghampiri dalam kebahagiaannya. Jadi ternyata kematian ini tidak hanya dalam kesusahan, tapi dalam kebahagiaan juga mati. Itu Air Asia yang kemarin ya dari Surabaya ke Singapura. Itu kan tidak semuanya orang susah di dalam. Ada juga orang yang bahagia. Tapi kematian itu menghampiri juga. Kematian itu menghampiri dalam kebahagiaan. Misalnya kita suami istri tidur. Taat beribadah kepada Allah. Tetapi salah satu dari mereka ini bisa saja menemui ajal dalam tempat tidur, di atas tempat tidur. Itulah mungkin diserahkan olehnya kematian dalam kebahagiaan. Sering kita dengarkan ada, bukan karang-mengarang, memang real. Polan meninggal berpulang ke rahmatullah. Kapan jelang subuh diperhitung? Nggak mungkin. Tadi Isya bersama kita masih sholat. Begitulah terperanjatnya manusia-manusia menyikapi kematian itu. Suami tidur bersama dalam kebahagiaan di atas tempat tidur. Ketika pagi membangunkan istrinya terbujur kaku, nggak tahu jam berapa berpulang ke rahmatullah. Hanya dengan visum dokter bisa menyatakan bahwa ia berpulang ke rahmatullah seputar 1 atau 2 jam yang lalu. Atau sebaliknya, bisa jadi bukan istri yang berpulang ke rahmatullah, tapi adalah suami. Ketika subuh dibangunkan oleh istrinya, ternyata suaminya sudah terbujur kaku. Seorang cucu terperanjat histeris karena kakek yang disayanginya dipanggil-panggil ternyata tidak nyaut lagi. Padahal beberapa waktu yang lalu kakeknya masih bercengkrama dengan dia. Lagi mengaji misalnya di atas kursi, kursi yang enak tuh, kursi goyang itu. Bukan karena sakit, sehat. Kita nggak bilang baca Quran ya, lagi mengaji gitu. Tapi juga muncul kematian itu di sana. Apalagi kondisinya ya, maksudnya supaya semua orang yang mendengarkan bahwa kematian itu pasti, enggak melihat situasi dan suasana. Bersyukur masih di rumah Allah misalnya. Ada juga kematian di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Seorang hamba Allah sujud, enggak bangun-bangun dari sujudnya. Mengapa memilih maktri dan bukan pisau cukur sekali pakai biasa? Kaku. Tanpa iritasi, kami jatuh. Tapi begitu disentuh langsung rebah, diblokir oleh petugas. Ternyata berpulang ke rahmatullah di situ. Banyak model-model kematian. Ada juga manusia itu menemui kematiannya dengan keyakinannya. Ketika gunung berapi meletus, dia tidak mau menghindar, tetap dengan keyakinannya. Dia dalam keadaan sujud, terkubur oleh debu vulkanik, misalnya. Wallahu a'lam, sujud untuk kebesaran Allah atau sujud yang lain. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah semua yang telah mengalami kematian. Kematian di saat-saat senang itu sangat banyak sekali, tapi kadang-kadang kita ini nggak mau mengambil iktibar, nggak mau mengambil pelajaran. Sebenarnya apa pelajaran atau iktibar yang harus kita ambil
dari kematiannya itu. Ini yang paling penting kita pahami. Apa itibarnya yang perlu kita ambil? Jadi bukan hanya ya orang kalau sudah lama sakit berobat ya mungkin tidak ada persoalan, kita meyakini bahwa itu adalah sebuah proses kematian. Tapi bisa enggak kita memahami bahwa kematian itu juga akan menghampiri mereka-mereka yang dalam keadaan senang dan gembira. Jadi ini yang perlu kita pahami, banyak sekali. Lagi beribadah, ada juga lagi berkhutbah. Tak dengar. Kalau di medan perang ya udah jelas lah ya, emang itu kan bertarung syahid dengan maut gitu. Tapi siapa duga lagi berkhutbah, seorang khatib dengan semangatnya mengingatkan para jamaah untuk takwa, takut kepada Allah. Bahkan ia mengingatkan kepada jamaah untuk selalu ingat kepada kematian. Dia enggak menduga beberapa detik setelah itu dia mengalami kematian di mimbar khutbah Jumat misalnya. Jadi enggak ada milih-milih itu dia. Para pakar meninggalkan tempatnya pergi ke negeri jauh hanya untuk keperluan sebuah riset. Kepleset sedikit perahu yang ditumpangi. Ada guru besar itu kemarin di Sabang tenggelam, mengalami kematian. Tidak mesti di mana-mana ada model-model kematian itu. Ketahuilah bahwa mengapa manusia-manusia ini selalu tertegun dengan gemerlapan kehidupan duniawi. Selalu mereka itu rajin memerdulikan ala wururiha, maksudnya memerdulikan tipuan dunia ini. Mengapa manusia-manusia itu al-muhibbu, dia itu cinta, selalu memenuhi nafsu syahwatnya, sehingga melalaikan nurani batinnya. Maksudnya disibukkan dengan duniawi, rajin dengan tipu daya kehidupan duniawi ini, terlalu ke dalam cinta, keinginan nafsu syahwatnya. Itu sebenarnya bisa melalaikan batin, hati. Sehingga kalau hati kita sudah menggandrungi kehidupan-kehidupan itu, sifat-sifat insaniah seperti itu, telah gandrung seperti itu nggak ada tempat bagi seseorang seperti itu an zikril maut, untuk mengingat mati. Yang anehnya, wa iza zakara bihi karrahu wa nafara minhu ulaika humul ladzina qala Allahu fihim. Sebenarnya kalau orang yang sudah dihantui dengan kegelapan seperti yang disebutkan tadi, kalau kita ceritakan tentang kematian, ya, karahu, dia benci kepada kita. Tes saja ya, kalau kita diingatkan, kita ini disibukkan oleh urusan kita gitu, misalnya ya. Ada seseorang mengingatkan kita tentang kematian, kita benci. Berarti kita itu nggak ada tempat dalam batin ini untuk ingat kepada mati. Nah, konsekuensinya adalah manusia yang seperti itu, ya manusia yang seperti itu akan gelap dia. Nggak pernah mau preferring, nggak pernah mau
mempersiapkan diri. Sebenarnya begini, bukan kematian itu yang ditakuti. Yang perlu ditakuti adalah apabila kematian kita itu kita tidak sertai dengan persiapan sesudah kematian itu. Orang cerdas adalah manusia yang berbuat senantiasa perbuatannya itu adalah untuk sebuah persiapan setelah ia mati. Itulah manusia cerdas. Manusia kreatif. Jadi itu penting. Nah, apabila hati kita, batin kita ini ada orang mengingatkan tentang kematian, kita benci, bahkan kita lari daripada wa nafara minhu, kemudian lari kita daripada tausiah tentang kematian itu. Mau kemana lari? Kenapa kita tidak ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah tunabbiukum bima kuntum ta'malun." Shadaqallahu azim. Ini surah Al-Jum'ah ya, ayat ke-80. Jadi katakanlah bahwa sungguhnya mati itu akan menyertai kita. Kita tidak bisa menghindar darinya. Jadi semua contoh-contoh yang kita sebutkan tadi tidak akan pernah menghindar. Malahan yang lebih sederhana lagi, manusia itu juga mengalami kematian sebelum lahir misalnya. Kan ada yang meninggal dalam kandungan, begitu lahir ya menemui ajalnya misalnya. Ya banyaklah. Ini semuanya harus, dulu dalam bahasa lugas pernah saya sampaikan bahwa kematian itu tidak memiliki tata urut. Kelahiran yang memiliki tata urut itu. Ayah, ibu, baru anak. Anak ini ada anak, berarti ada cucu. Ini jadi ayah, ayah tadi menjadi kakek dan nenek. Itu ada urutannya. Tapi kalau kematian ini nggak pernah mau ada urutan. Saya ini kan masih muda ini, tunggu dulu dong. Mau ngomong dengan Israel, nggak bisa kalau udah sampai waktunya. Ada juga orang yang sudah bosan hidup, minta cepat mati juga nggak bisa. Jadi ini adalah rahasia Allah. Ya. Kemanapun kita berada, kita lari, kematian itu akan selalu menghampiri kita. Jadi oleh karenanya jangan pernah kita takut terhadap kematian. Tetapi hendaklah apabila kita tidak siap setelah kematian itu, itulah yang seharusnya kita takuti. Sebenarnya kalau di sini tadi di dalam penjelasan Imam Al-Ghazali itu disebutkan bahwa sarannya ya setiap hari harus ingat mati itu. Jadi ketika kita tidur, kita baca doa. Ya. Ketika kita bangun juga ada baca doa. Itu kan semuanya menuju kepada sana. Mengapa ini bisa seperti ini? Karena apa? Perlu kita selalu kita ingat-ingatlah kematian itu. Menjadi pelajaran ya. Supaya kita itu mempersiapkan diri. Karena contoh-contohnya ya manusia-manusia yang menemui kematiannya itu tidak akan membawa apa-apa kecuali amal ibadah yang mereka lakukan sebelumnya. Yang kaya raya, sudah kaya raya lagi ya.
nggak dibawa itu harta kekayaannya, kecuali harta kekayaan yang telah dipergunakan pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan dibawa. Oleh karenanya hamba Allah yang mulia, jangan pernah kita bermain-main tentang zikrul maut ini, untuk mengingat mati ini. Dan jangan untuk mengingat kematian itu mendatangkan kegundahan dalam batin kita, tidak juga seperti itu. Seseorang yang ingat mati itu seharusnya membuat jiwanya lebih besar, membuat jiwanya lebih kreatif, membuat jiwanya lebih sadar bahwa kondisi seperti ini masih sangat beruntung, masih bisa kita berbuat gitu. Seperti yang disebutkan tadi, dia nggak ada ukurannya. Kesehatan ini kan bisa kita miliki dan bisa sirna begitu saja tanpa pamrih, enggak. Kesehatan itu datang dan pergi sesuka hatinya dia. Kematian juga seperti itu. Oleh karenanya jangan pula karena kematian itu membuat kita terenyuh, kaku, lesu. Tidak seperti itu. Tetapi harusnya bahwa melihat orang yang mati itu ini menjadi spirit ya, menjadi daya dorong bagi kita. Makanya ada beberapa perkara kewajiban orang hidup terhadap yang mati, tapi sifatnya adalah fardu kifayah. Tapi kalau tidak menjadi tidak ada orang yang memerdulikannya, itu juga akan dosa seluruh warga di situ. Seperti yang lalu kita cerita tentang Sultan Murad IV itu di dinasti Utsman kan, ada seorang yang nakal itu, nggak ada yang memperdulikan. Tapi akhirnya raja atau sultan yang mentazhirkannya. Jadi ada perkara yang pertama adalah dimandikan. Ini jujur ya, sangat tidak mudah untuk mencari orang yang untuk memandikan jenazah. Ada di tempat-tempat tertentu di kota Banda Aceh ini sulit sekali. Harus didatangkan dari tempat lain. Nggak tahu ini bagaimana atau mengapa. Sudah dimandikan, dikafani. Mengapa ini juga nggak sembarangan sebenarnya. Ada, bukan hanya dibalut-balut kayak balut timpan. Timpan pun saya pikir ada sistem dan mekanismenya. Nggak semua gadis Aceh bisa membalut timpan. Itu terbukti. Udah mahal juga timpan, balut timpan. Ada seninya itu. Begitu juga untuk mengkafani mayat itu nggak semuanya. Maka di kampus, di sekolah-sekolah ada praktek tazhid mayat itu jadi unik juga gitu. Dibuat boneka. Pas waktu itu saya sidak ada tazhid mayat di kampus, saya bilang tidak boleh, kamu itu duduk ya, baring gitu. Jadi langsung aja dipraktekkan mereka gitu. Jadi supaya tumbuh kesadaran itu. Hasilnya memang sangat luar biasa itu. Sangat luar biasa, menumbuhkan kesadaran. Siapa sebenarnya yang berhak memandikan? Bagaimana mentalitas orang yang memandikan? Karena begini, jenazah itu sebenarnya semua tidak normal. Banyak yang harus sesuatu yang sifatnya rahasia yang tidak dipublikasikan kepada publik. Makanya orang yang memandikan jenazah itu harus terpercaya gitu. Jangan dengan bangga, kan macam-macam kan kesalahan dan dosa-dosa orang di dunia ini bisa aja macam-macam.
Nah, mengafani enggak sembarangan tuh, di mana diikat, bagaimana dibalut. Kalau lapis pertama apa yang ditaruh. Kalau di Banda Aceh, saya nggak tahu di mana tempatnya. Kalau kita beli Puna Polelenggu kain kafan, itu satu set dikasih itu. 350.000 rupiah satu set lengkap. Sudah ada kapasnya, sudah ada wangi-wangiannya, apa-apa lagi ya sudah lengkap. Sudah diukur gitu, dengan ukuran normal. 350.000 satu set. Tapi ada juga yang melaporkan 500.000. Dibeli 350. Masa kain kafan dinaik-naikin. Ya nggak apa-apa lah, karena masih hidup kan, nanti ntar disempitkan itu kain kafannya kalau yang model seperti itu. Nah, ini nggak main-main, emang benar terjadi kok di sekeliling kita. Nah, sekarang itu sering di kita sangat susah itu untuk mencari apa namanya orang yang memandikan mayat itu. Sudah dikafani, disolatkan. Imam sebaiknya siapa? Langsung keluarga terdekat. Kalau seorang laki-laki, ayah, kalau bisa adalah anaknya yang mengimami itu. Saya pikir nggak ada kebahagiaan yang paling tinggi dan mulia nilainya ketika kita terbujur, terbaring kaku dengan kain kafan 3 atau 7 helai itu. Yang mengimami kita itu adalah anak kita sendiri. Gak ada kebahagiaan melebihi daripada itu. Maaf, kenapa? Karena kita kurang care, kita kurang peduli. Kalau dalam fikih menyebutkan bahwa itu yang lebih afdol. Atau nggak ada anaknya, ada adiknya adiknya itu yang lebih afdol. Karena sensitivitas emosionalnya lebih dekat itu. Karena nggak perlu dibayar dia akan tulus ikhlas. Ini kan orang tua saya. Kalau yang lain kan belum tentu. Ini milih-milih. Ini jenazah ini orang kaya ini banyak ini can ini amplopnya. Husuk dia tuh. Doanya panjang. Padahal udah dekat maghrib misalnya. Nggak kondisional juga kadang-kadang imam kita. Misalnya ya. Jadi ini persoalan-persoalan fenomena. Memang hal-hal kecil, tetapi ini sangat urgen gitu. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki putra, putri, didiklah mereka tentang ini sejak dini. Tanamkan kepada mereka bahwa sholat jenazah itu 4 takbiratul ihram. 4 takbir. Bukan 4 rakaat. Jadi enggak ada kebahagiaan itu ya. Paling bahagia itu adalah pada depu bahagia tanya orang kahabihumu. Jangan begitu cara berpikirnya. Jenazah itu walaupun sudah terbujur kaku, itu rohnya masih ada. Dalam perspektif yang lebih tinggi itu juga saudara kita yang berpulang ke rahmatullah kemarin dalam sebuah riwayat juga ini saat ini rohnya ada di sini. Dia lihat ya. Oleh karenanya ini persoalan generasi kita ke depan saya pikir. Punya teman ya kehidupannya cukup baik tapi galau karena anaknya harus, udah saya sampaikan kan minggu yang lalu, harus mengalami terapi di mana, di Bogor apa di Bandung itu yang kena narkoba itu. Setelah kena ini kita repot, semua panggil karena kita merasa bahwa semuanya bisa dibayar, semuanya bisa dibeli, nggak bisa. Sebenarnya sejak awal itu lebih baik sejak awal itu kita tanamkan. Oleh karenanya saya pikir jangan pernah kita mau menghalang-halangi. Jalan satu-satunya adalah tanamkanlah bahwa ada hal-hal pokok, hal-hal penting. Ini enggak. Orang tua kebanyakan yang serius itu mengajari anaknya untuk
bisa pandai cepat naik Honda sepeda motor, yang nggak pernah beger ke dia. Ini caranya giginya begini, ini begini. Salah, bukan seperti itu. Benar-benar diajar supaya selamat. Ya bukan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh, itu agama juga. Dinasehatin kalau jalan pakai helm, diajarkan anak putra kita bagus. Tetapi jangan pernah lupa loh, ajarkan juga mereka bagaimana menjadi imam salat jenazah. Itu yang paling penting. Syukur-syukur ketika kita berpulang ke rahmatullah, dia sempat mengimami kita. Jadi itu sebuah kebanggaan dan kebahagiaan yang paling dahsyat, yang paling mulia dalam kehidupan ini. Makanya di dalam memilih keluarga itu, orang kan menikah itu karena kecantikan, bisa jadi kan, karena harta, karena keturunan, ya. Dan juga karena agama. Kalau nggak ada cantik, nggak ada harta, nggak ada keturunan, tapi agama inilah lebih utamakan. Tapi kalau ada semuanya itu sangat anugerah Allah yang sangat luar biasa. Tapi jarang itu terhimpun. Ya. Nggak cantik, tapi manusia terhormat gitu kan, agamanya ada. Ya, kalau bisa terhimpun ini sangat luar biasa. Dan makanya diutamakan agama. Kenapa dalam sistem perkawinan itu harus ada saksi, harus ada apa? Supaya ini jelas tata kelolanya. Mengapa setiap pernikahan itu didoakan supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? Karena institusi keluarga itu sangat jelas. Gitu. Oleh karenanya saya berpikir bahwa demikian juga ketika dikafankan, bukan dikafankan, udah disolatkan tadi, dikebumikan, dikuburkan. Anda anak-anak muda, kalau orang tua Anda yang berpulang ke rahmatullah, jangan diberikan kepada orang lain. Masuk ke dalam liang lahat itu itu yang sesungguhnya sebenarnya. Ini karena memang budaya kita udah ada tuh paket-paketnya kan, anak-anak muda tuh. Padahal anaknya juga punya. Lebih mulia sebenarnya kita sendiri masuk ke dalam. Kita punya pengalaman masing-masing. Yang hadir di masjid ini apakah sempat dahulu menyolatkan orang tua kita atau tidak? Wallahu alam, kita semuanya bisa memberikan jawaban. Oleh karenanya hamba Allah yang mulia, saya berpikir bahwa kematian itu akan selalu menghampiri kita. Kecerdasan yang kita miliki adalah bersiap-siap untuk kematian, bukan menakuti akan datangnya kematian. Tetapi bagaimana mempersiapkan diri dengan amal ibadah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhanya secara tulus dan ikhlas, bahwa kita siap untuk menerima kematian itu. Karena kematian itu sebenarnya adalah awal kehidupan abadi di yaumil mahsyar nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.